Ibu, teman-teman sedharma, sebelumnya marilah kita rangkapkan kedua tangan di depan dada seraya mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Pujaja Pujanianam Etang Manggalam Utamam. Menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Sebelumnya terimalah salam dan damai dari saya, Satyohoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vincent Yong, saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sikap-sikap penghormatan yang baik dan benar dalam agama Buddha. Baiklah, dalam agama Buddha kita memiliki dua macam objek penghormatan. Pertama, puja niyama pugala, yaitu penghormatan terhadap orang yang patut dipuja. Kemudian ada puja niyama watu, yaitu penghormatan terhadap benda yang bermakna. Kemudian ada pula jenis-jenis pujanya pugala, yakni penghormatan terhadap Buddha, penghormatan terhadap Dhamma, penghormatan terhadap Sangha. Kemudian penghormatan terhadap guru, pembina, pemimpin, ketua, pemuka, penghormatan kepada orang yang tua, kakek, nenek, bibi, paman, sanak keluarga, penghormatan kepada raja atau kepala pemerintahan, penghormatan kepada para tamu dan sahabat. Ada juga jenis-jenis puja niyama watu, yaitu penghormatan terhadap benda-benda spiritual, seperti Datu Cetia, yaitu penghormatan terhadap benda-benda seperti stupa. Kemudian ada Pariboga Cetia, yaitu penghormatan terhadap candi yang dibangun di tempat-tempat suci. Kemudian ada Dhamma Cetia, yaitu penghormatan terhadap tempat-tempat di mana kitab suci Tipitaka kita disimpan. Kemudian ada Udasika Cetia, yaitu penghormatan terhadap benda-benda yang melambangkan karakteristik Buddhis. Nah, kita masuk ke cara-cara penghormatan dalam agama Buddha. Ada dua cara, yaitu Amisa Puja dan Patipati Puja atau Dhamma Puja. Amisa Puja ini yaitu penghormatan dengan menggunakan media. Kemudian Patipati Puja atau Dhamma Puja itu penghormatan dengan mempraktekkan Dhamma. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 jenis materi mengenai penghormatan yang baik dan benar dalam agama Buddha. Anjali, yaitu merangkapkan tangan di depan dada. Sikap anjali dilakukan jika kita bertemu dengan orang lain yang patut dihormati, misalnya guru, kakak pembina, orang tua, biksu atau biksuni, samanera atau samaneri, upasaka atau upasika, para pandita, anggarika, dan lain-lain. Sikap anjali juga dilakukan ketika kita hendak mengucapkan kata Namo Buddhaya, yang artinya terpujilah Buddha. Jadi ketika kita hendak mengucapkan Namo Buddhaya, kita harus bersikap anjali terlebih dahulu. Sebab ini adalah cara paling sopan ketika kita hendak menyebut nama Buddha, orang yang berjasa dan sangat kita hormati. Anjali sebenarnya adalah tradisi orang-orang India dalam menghormati orang lain. Ini tidak berbeda dengan orang Indonesia yang bila bertemu dengan orang lain bersalaman. Juga tidak berbeda dengan orang-orang Arab. Jika kita bertemu dengan orang lain, berpelukan dan bersentuhan pipi. Demikian juga dalam tradisi Cina. Jika bertemu dengan orang, memberi soja atau menghormat dengan cara mengepalkan kedua tangan. Mengapa anjali dilakukan oleh umat beragama Buddha? Hal ini dikarenakan agama Buddha berasal dari India. Jika agama Buddha dari Jepang, mungkin cara menghormatnya adalah dengan cara membungkukkan badan dan tidak beranjali. Di samping itu, juga cara menghormat seperti itu tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Jadi, dengan demikian, sikap anjali tidak hanya dilaksanakan oleh umat Buddha, tetapi juga oleh orang-orang India pada umumnya yang bukan beragama Buddha. Namakara atau namaskara dalam bahasa Indonesia artinya adalah penghormatan atau persujudan. Sikap namaskara atau sujud ini yang benar adalah dengan lutut, jari kaki, dahi, siku, dan telapak tangan. Semuanya menyentuh lantai.
Tujuannya adalah memberikan penghormatan kepada yang patut dihormati. Nah, bersujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah yang terbaik, sebab merupakan wujud penghormatan dan penghargaan yang tertinggi kepada yang patut dihormat dan dihargai. Bersujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah perbuatan luhur yang akan membuahkan kebahagiaan, umur panjang, kesehatan, kekuatan jasmani maupun rohani. Ketulusan dalam bernamaskara merupakan salah satu ciri fisik yang dapat dilihat, yang menunjukkan telah lenyapnya keraguan-raguan skeptis terhadap Sang Wiratana. Selanjutnya yaitu Utana, adalah sikap berdiri untuk menyambut. Biasanya para biku akan berdiri untuk menyambut biku yang lebih senior. Saat ini sikap berdiri untuk menyambut adalah hal yang wajar dilakukan oleh setiap orang untuk menghormati para tamu yang datang. Berikut adalah salah satu contoh video sikap yang baik dan benar saat berjumpa dengan teman di vihara. Yang keempat, yaitu Samichi Kama, adalah sikap yang lainnya yang menunjukkan kerendahan hati dengan tujuan untuk menghormat orang lain. Misalnya adalah dengan bertutur kata sopan dan lemah lembut. Selain itu, merawat biku yang sedang sakit juga merupakan bentuk penghormatan yang tergolong dalam Samichi Kama. Hal-hal lain yang termasuk Samichi Kama yaitu seperti tidak memakai payung atau penutup kepala saat berada di dalam vihara atau cetia. Kemudian tidak meludah, buang air kecil, buang air besar sembarangan di lingkungan cetia atau vihara. Selain itu, kita juga dapat membantu dengan cara membersihkan lingkungan-lingkungan yang ada di vihara, memungut sampah, membersihkan altar, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu Pradaksina. Pradaksina adalah menghormati dengan cara mengelilingi objek yang dihormati. Biasanya seperti dhammasala, candi, ada pohon bodhi, dan lain-lain. Kita mengelilingi objek tersebut sebanyak 3 kali sambil bersikap anjali searah dengan jarum jam. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan anumodana atas perhatian teman-teman semua. Saya juga mohon maaf bila terdapat salah dalam perkataan ataupun ucapan. Saya akhiri, sampai serta bawantu kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Begitu, Namo Buddhaya.